Bab 28. Kegelisahan Nadira. Sejak dari rumah, Nadira memang hanya bisa berkira gelisah tanpa kejelasan. Nadira gelisah karena Arsen yang tiba-tiba saja tidak bisa dihubungi, sehingga dia dilanda kekhawatiran. Setelah pembicaraan malam itu, nomor Arsen sudah tak bisa dihubungi. Siren yang kebetulan baru kembali dari kantin langsung menempatkan pandangan ke arah Nadira. Dapat Siren lihat jika sahabatnya itu memang sedang mondar-mandir tak tentu arah, membuat kepalanya pusing sendiri. "Nad, apa yang terjadi? Masih seputar Arsen?" tanya Siren seraya mendekati Nadira. Sebagai seorang sahabat, tentu saja Siren sudah diceritakan oleh Nadira tentang Arsen yang tidak dapat dihubungi sebelumnya. Maka dari itu, Siren dapat langsung menebak kegelisahan Nadira kali ini. Pergerakan Nadira terhenti ketika merasakan tepukan pada bahunya. Jika saja Siren tadi tidak menepuknya, pasti Nadira tidak akan pernah menyadari dan terus mondar-mandir. "Siren, kapan kamu sampai? Aku tidak melihatmu sejak tadi." Nadira tampak kaget melihat keberadaan sahabatnya. Ucapan itu membuat kedua mata Siren memutar malas. Ternyata keberadaannya di sekitar Nadira sudah seperti makhluk tak kasat mata. Susah juga berhadapan dengan seseorang yang menikmati masa bucin seperti Nadira ini. Siapa saja yang berada di sekitarnya pasti tidak akan dianggap. "Kamu terlalu sibuk, Nat. Padahal sudah 5 menit aku menikmati jajanan di kelas ini." Siren mengangkat satu porsi batagor di tangannya. Aroma makanan itu seketika menyeruak di hidung Nadira. Awalnya fokus Nadira memang terganggu dengan aroma itu. Namun ketika kembali teringat tentang Arsen, semua perihal makanan hilang begitu saja. "Maaf, aku tidak melihat," jawab Nadira seadanya. Beberapa menit kemudian muncul Angel dan Vina. Kedua sahabat Nadira yang lain ternyata memperlihatkan gurat kebingungan seperti Siren tadi. Hanya saja mereka berdua lebih memilih untuk meminta penjelasan kepada Siren daripada orangnya langsung. "Nadira, kenapa? Arsen lagi?" tebak Angel dengan suara yang cukup cerewet. Nadira mengangguk lesu. Bahkan bahunya sudah merosot karena galau yang berkepanjangan. Angel pun langsung mengusap punggung sahabatnya itu supaya Nadira bisa sedikit lebih tenang. "Nad, mungkin suami kamu sedang banyak pekerjaan. Kamu tahu sendiri jika seorang bos besar pasti akan disibukkan dengan banyak hal," ujar Angel bijak. Sayangnya Nadira yang dalam mode keras kepala itu segera mengenyahkan keyakinan Angel. Sesibuk apapun Arsen, pria itu tidak pernah sekalipun melupakannya. Berbeda dengan apa yang dialami Nadira saat ini sehingga wanita itu sampai uring-uringan. "Tidak, Angel. Aku ingat sekali bagaimana Mas Arsen selama ini." Kekeh Nadira mencoba kembali menghubungi Arsen di seberang sana dengan harapan panggilannya diangkat. Vina sendiri hanya bisa menatap iba sahabatnya yang satu itu. Sejujurnya Vina bingung harus menanggapi seperti apa, karena ucapan Siren dan Angel saja dihiraukan. Mungkin lebih baik untuk saat ini Vina memilih diam sampai nantinya Nadira mau bercerita. "Vina, kenapa kamu tidak bersuara? Sakit gigi?" Angel kali ini menyenggol Vina setelah urusannya dengan Nadira selesai. Kepala Vina langsung menggeleng, tidak terima dianggap sakit gigi. Padahal lebih sakit hatinya karena melihat kegalauan Nadira seperti itu. "Aku sedih jika melihat salah satu sahabatku bergerak gelisah seperti ini," ungkap Vina sendu. Vina ataupun lainnya memang tidak pernah suka jika ada salah satu di antara mereka harus merasakan kesedihan yang berlebihan. Makin bertambah pusing saja Angel mendengarnya. Nadira yang mondar-mandir saja sudah menimbulkan kepanikan. Sekarang ditambah lagi dengan Vina. "Sudah,
Kamu tidak usah seperti itu, Vina. Wajar sepertinya kalau Nadira mondar-mandir merindukan suaminya. Setiap istri pasti akan melakukan hal yang sama kok, sahut Siren setelah terdiam selama beberapa saat. Angel masih memantau gerak-gerik Nadira yang mondar-mandir di depan kelas. Sampai akhirnya sebuah ide muncul begitu saja dalam otak Angel. Ide yang mungkin sangat berguna untuk para sahabatnya. Nad, sini, seru Angel memanggil. Karena masih tidak mendapatkan tanggapan dari Arsen di seberang sana, akhirnya Nadira pun menyerah. Nadira memutuskan menghampiri Angel yang memanggilnya. Kenapa? Sahut Nadira lirih. Senyuman misterius terbit dari bibir Angel saat ini membuat ketiga sahabatnya bingung sekaligus bergidik ngeri. Bahkan Siren sampai harus menyebut Vina karena penasaran dengan apa yang akan disampaikan oleh Angel kali ini. Bagaimana kalau kita pergi ke mall saja sepulang kuliah? Hampir saja Vina berteriak karena terlampau senang mendengar ajakan itu. Beruntung karena Siren segera memberikan pelototan karena takut mengganggu teman sekelasnya yang lain. Mall? Aku terserah kalian saja. Tanggapan Nadira yang sepertinya mulai tertarik. Tidak ada salahnya menghabiskan waktu bersama ketiga sahabatnya. Angel langsung mendekati Nadira dan merangkul sahabatnya itu. Wajah Angel yang begitu meyakinkan membuat Nadira akhirnya mengangguk sebagai jawaban atas ajakan Angel tadi. Seperti yang dikatakan oleh Angel dan disetujui lainnya, kini keempat wanita itu sudah berada di salah satu pusat perbelanjaan kota, tempat yang pernah mereka datangi bersama beberapa hari lalu. Tidak hentinya mereka meyakinkan Nadira bahwa Arsen baik-baik saja. Bahkan Vina sampai meminta Nadira untuk fokus dengan kegiatan mereka dulu kali ini. Nad, kita ke stand lantai 3 aja yuk. Kalian pasti setuju kan? Angel bertanya seraya mengedipkan sebelah matanya ke arah Siren dan Vina. Untuk beberapa saat ketiganya tidak menjawab. Sepertinya mereka sibuk memikirkan tentang stand di lantai 3 itu menjual apa saja. Sampai pada akhirnya kedua mata Siren melotot ketika teringat sesuatu. Hei, itu kan? Siren tidak jadi melanjutkan ucapannya lantaran Angel segera membekap mulutnya. Shh, jangan buka kartu, tukas Angel. Nadira sendiri hanya bisa menatap bingung sebelum akhirnya mengedipkan bahu. Kepala Nadira mengangguk seolah ajakan Angel bukanlah sesuatu yang perlu ditolak. Mereka bertiga akhirnya naik ke lantai 3 menggunakan lift. Sesuai dengan rasa terkejut Siren tadi, lantai 3 memang dikhususkan untuk perlengkapan dalaman pria dan wanita. Siren bahkan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sebuah pakaian tipis yang mirip seperti saringan, tengah dipasang di sebuah manekin. Nad, kamu harus beli ini. Angel menunjuk sebuah lingerie berwarna merah yang dari segi mode terlihat paling mencolok daripada yang lain. Hah? Kenapa aku harus membelinya? Sahut Nadira terkejut. Nadira tidak paham, otaknya masih dalam mode loading saat itu. Namun sesaat kemudian, Angel sudah menyodorkan sebuah paper bag ke tangan Nadira yang masih saja melongo. Ini apa? Tanya Nadira. Vina gemas sekali melihat betapa lambatnya otak Nadira mencerna sesuatu. Padahal biasanya Nadira menjadi salah satu orang yang akan dengan cepat menanggapi sesuatu. Apa ini karena efek tidak dikabari Arsen? Nad, maksud Angel, dia minta kamu pakai ini di depan suami kamu. Tutur Vina berusaha menahan kesabaran. Meskipun sempat kembali terdiam selama beberapa saat, Nadira akhirnya pun paham. Bahkan kini, segaris senyuman miring sudah terbit di bibirnya. Sepertinya Nadira sedang merencanakan sesuatu dengan lingerie tersebut. Sudah paham, Nad? Kalau sudah, lebih baik kita melanjutkan jalan-jalan lagi, oke? Tukas Angel dengan senyum puas. Bagaimana kalau kita karaoke saja? Di mall ini ada tempat karaoke loh, lanjut Angel dan langsung disetujui ketiga temannya. Nadira jadi sedikit bersemangat karena akan melakukan sesuatu yang sangat disukainya. Vina dan Siren yang sudah mengetahui hobi sahabatnya itu
segera memintanya untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul "Pergi Sulit Bertahan Sakit". Ini cerita tentang hati yang terluka, tentang rasa yang kecewa, bertahan dalam dilema, ingin bahagia, tapi sakitku terima. Kini lelahku karena telah kulakukan segalanya. Pergi sulit bertahan sakit, kisah ini sungguhlah pahit. Sampai kapan aku terima diriku yang selalu terluka. Pergi sulit bertahan sakit, dunia ini terasa sempit. Ingin pergi tapi tak bisa, karena diriku masih mencinta.